Pernah nggak sih Anda merasa agak frustrasi gitu karena kok susah banget ya memahami apa sih yang sebetulnya bikin seseorang termotivasi? Sering itu ya. Iya kan? Dalam rapat, atau mungkin pas wawancara kerja, atau bahkan nih pas lagi ngobrol sama pasangan di rumah aja, gitu. Rasanya kita sering nebak-nebak. Ini sebenarnya pemicunya apa sih? Hmm, Nah, gimana kalau ternyata ada semacam ya peta praktis gitu yang bisa bantu kita navigasi soal motivasi ini biar lebih akurat gitu. Hanya dari obrolan aja. Peta itu sebetulnya ada loh, dan lumayan detail malah. Hari ini kita memang mau coba gali lebih dalam nih soal satu alat yang sangat spesifik. Oh ya, alat apa tuh? Ini dari buku klasik Words That Change Minds karya Shelley Rose Charvet. Nah, fokus kita nanti ada di bab 9, isinya soal penggunaan lembar kerja profiling, tapi khusus buat pola motivasi. Oke, lembar kerja profiling pola motivasi. Betul. Dan ini bukan cuma teori ya, ini beneran alat bantu yang bisa dipakai. Wah, menarik. Berarti misi kita di eksplorasi kali ini tuh membedah ya, gimana lembar kerja ini bisa jadi panduan praktis buat Anda semua. Iya, tujuannya jelas. Tujuannya, yaitu tadi, buat mengidentifikasi tombol-tombol motivasi seseorang, tapi, nah ini penting, dalam konteks yang spesifik, gitu kan? Tepat sekali, konteks itu krusial. Anggap aja ini semacam jalan pintas lah ya, yang lebih terstruktur, buat memahami mesin internal yang gerakin orang lain, atau jangan-jangan malah buat ngerti diri sendiri juga ya. Bisa jadi, bisa banget. Oke deh, yuk mari kita bedah lebih dalam alat ini. Sip. Nah, yang bikin alat ini menarik banget ya, itu gimana lembar kerja ini pinter banget gitu loh. Dia menjembatani antara konsep-konsep teori LAB profile sama praktek ngobrol sehari-hari. Oh, jadi penghubung gitu ya? Ya, jembatan. Jadi kan di bab-bab sebelumnya buku ini udah ngenalin tuh berbagai pola motivasi. Ada yang soal orang tuh cenderung cepet bertindak atau mikir dulu, proaktif, reaktif. Iya. Terus apa sih yang jadi standar penting buat dia? Itu namanya kriteria. Atau dia geraknya itu menuju sesuatu yang positif atau justru menjauhi masalah, itu arah motivasi. Oke. Terus dari mana dia dapat keyakinan, dari diri sendiri atau dari luar, itu sumber. Kenapa dia melakukan sesuatu, karena pilihan atau karena prosedur, itu alasan. Sampai ke gimana dia respons perubahan, itu faktor keputusan. Nah, Banyak juga ya polanya? banyak. Nah, bab 9 ini, dia ngasih wujud fisiknya, alatnya gitu, buat menerapkan semua itu. Saya suka tuh ide jembatan tadi. Jadi ini bukan cuma sekedar formulir kosong buat nyatet aja ya berarti ya? Bukan sekedar itu. Lebih dari itu ya, jadi semacam panduan terstruktur yang ngelatih kita gitu. Pertama, buat nanya pertanyaan kunci dari LAB profile dengan pas. Betul. Dan kedua, nah ini mungkin yang lebih penting nih, ngelatih kepekaan kita buat ngenalin pola-pola dalam jawaban orang secara langsung. Pas ngobrol itu kejadian. Gitu. Persis. Itu dia intinya. Jadi ini soal ngasah pendengaran sama penglihatan Anda untuk nangkap sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal. Iya, sinyal. Bisa kata kunci, struktur kalimatnya, nada suaranya, bahkan bahasa tubuhnya. Semua itu bisa ngungkapin pola motivasi yang ada di baliknya. Jadi kita nggak cuma dengerin apa yang diomongin, tapi gimana cara ngomongnya. Oke. Jadi kayak detektif bahasa gitu ya kita? Bisa dibilang gitu. Nah, coba kita bayangin lembar kerjanya sebentar ya. Boleh. Di sisi kiri itu ada daftar pertanyaan yang udah dirancang. Pertanyaan intinya biasanya dicetak tebel. Oh, ada tandanya. Ada. Nah, ada detail menarik nih. Konteks obrolannya, misalnya soal pekerjaan, atau rumah, atau mungkin proyek spesifik, itu ditulisnya miring. Kenapa dibedain gitu? Miring? Nah, ini bukan hiasan doang. Buku ini nekanin banget berkali-kali malah kalau pola motivasi seseorang itu sangat tergantung konteksnya. Kita bisa beda banget loh pas di kantor sama pas di rumah. Oh iya, benar juga. Di kantor mungkin kita proaktif banget, di rumah lebih santai gitu ya. Bisa jadi. Makanya poin ini penting banget pas kita gunain lembar kerjanya. Selalu mulai dengan menetapkan dan nyepekatin konteksnya sama lawan bicara. Oke, jadi disamain dulu persepsinya soal konteks ini ya. Harus. Terus sebelum nanya tiap pertanyaan dari daftar itu, ingetin lagi konteksnya. Misalnya nih, oke, sekarang kita ngomong spesifik soal peran Anda sebagai pemimpin tim di Project X. Nah, apa sih yang penting buat Anda dalam peran itu?
Oke. Biar fokus jawabannya ya. Tepat. Atau contoh lain, mengenai cara Anda ngatur keuangan rumah tangga, kenapa sih pendekatan itu yang Anda pilih? Ini biar jawabannya tetap fokus dan relevan sama area yang pengen kita pahami. Paham. Jadi sisi kiri itu panduan bertanya dalam konteks. Nah, terus sisi kanannya gimana? Sisi kanan itu kayak kamus, contekan polanya. Di situ ada daftar pola motivasi yang tadi kita sebutin sekilas. Lengkap sama petunjuknya? Lengkap, sama ringkasan petunjuk atau clues-nya. Kata kunci, jenis kalimat, atau perilaku nonverbal yang biasanya muncul bareng pola itu. Jadi, pas Anda dengar atau lihat clue itu muncul di jawaban lawan bicara, Tinggal dicentang gitu. tinggal kasih tanda aja di kolom yang sesuai di sisi kanan. Oh ya, perlu disebutin juga sih, buku ini ada lembar kerja lain buat pola produktivitas, sama lembar kerja gabungan yang lebih lengkap di bagian akhir. Tapi ya, eksplorasi kita hari ini fokus banget ke lembar kerja pola motivasi yang di bab 9 ini aja. Oke, siap. Fokus di pola motivasi dulu. Strukturnya jelas nih, kiri pertanyaan, kanan pola dan petunjuknya. Nah, sekarang bagian paling pentingnya nih, gimana cara makainya yang efektif pas lagi ngobrol beneran? Oke, langkah pertama, ini udah kita singgung tadi, tapi perlu diulang saking pentingnya. Tentukan dan tulis konteksnya di bagian atas lembar kerja. Jangan pernah dilewatin ini. Fundamental ya ini. Banget. Tanpa konteks yang jelas, hasil profilingnya bisa jadi, nggak akurat atau malah menyesatkan nanti. Dan ingetin lawan bicara soal konteks itu sebelum tiap pertanyaan. Oke, dicatat. Sip. Langkah kedua, ya ajukan pertanyaan yang relevan dari sisi kiri tadi. Terus, nah ini dia, alihkan fokus Anda. Dengerin baik-baik bagaimana orang itu jawab. Bukan cuma apanya ya. Bukan cuma apanya, gimana caranya. Kalimatnya pendek, langsung ke intinya. Atau panjang, muter-muter, penuh pertimbangan gitu. Pilihan katanya nunjukin keinginan atau keharusan, nada suaranya. Bahasa tubuhnya gimana, condong ke depan atau nyender santai. Itu semua data loh. Wah, beneran kayak detektif ini mah. Haha, ya. Nah, pas Anda nangkep indikator sebuah pola sesuai petunjuk di sisi kanan tadi, kasih tanda centang di kolom pola itu. Cukup satu centang. Nah, ini penting. Anda mungkin bakal ngasih beberapa tanda centang buat pola yang sama. Kalau indikatornya muncul berkali-kali dalam jawaban yang beda, atau bahkan dalam satu jawaban panjang, centang aja lagi. Oh gitu. Jadi ini bukan sekedar ada atau nggak ada ya polanya, tapi juga soal seberapa sering atau dominan dia muncul di konteks itu. Tepat. Ini bantu kita lihat seberapa kuat atau konsisten sih pola itu muncul, kecuali mungkin buat pola kriteria ya. Kriteria yang soal nilai atau standar penting itu. Iya, kayak kualitas, efisiensi, tantangan, keamanan, kesenangan. Nah, buat kriteria, selain nandain, Anda mungkin perlu nyatet kata kunci spesifik yang dia pakai. Karena kata-kata itu yang jadi pemicu motivasi sebenarnya. Oke, jadi kriteria agak spesial. Perlu dicatat kata kuncinya. Betul. Tapi inget ya, tujuan utama itu bukan bikin transkrip kata per kata. Lebih ke nangkep sinyal-sinyal pola secara real time, pas obrolan lagi jalan. Oke. Ini mulai kebayang praktisnya. Nah, di bab 9 itu kan juga ada bahas instruksi khusus buat beberapa pola yang cara identifikasinya agak unik ya. Misalnya pola level yang proaktif sama reaktif itu. Uniknya, katanya nggak ada pertanyaan spesifik di lembar kerja. Bener banget. Ini salah satu yang paling butuh kejelian observasi. Terus gimana nilainya dong kalau nggak ada pertanyaan khusus? Nah, untuk pola proaktif-reaktif ini, kita nggak bisa ngandelin satu jawaban dari satu pertanyaan aja. Kita harus dengerin dan amati sepanjang obrolan, lihat keseluruhan gaya komunikasi sama perilaku nonverbalnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, orang ini cenderung mulai kalimat pakai subjek aktif nggak? Saya melakukan, kami memutuskan. Kalimatnya relatif pendek dan to the point. Bahasa tubuhnya nunjukin nggak sabar, pengen cepat bertindak, atau energinya tinggi. Nah, itu cenderung ke arah proaktif. Oke, kalau sebaliknya yang reaktif. Kalau dia lebih sering pakai kalimat pasif, perlu dipertimbangkan. Hal itu akan dipelajari. Kalimatnya panjang dan banyak syaratnya, terus banyak ngomong soal pemahaman, analisis, atau nunggu info atau kondisi tertentu. Bahasa tubuhnya juga lebih tenang, nunggu, mungkin agak hati-hati. Nah, itu lebih ke arah reaktif. Jadi observasi menyeluruh ya. Buku ini ngasih tips praktis yang menarik loh di bab 9 soal ini. Katanya kan, riset nunjukin sekitar 60-65% orang di konteks kerja itu ada di tengah-tengah spektrum proaktif-reaktif ini.
Iya betul, mayoritas nggak ekstrim di satu sisi. Nah, sarannya itu jangan langsung ngejudge. Mulai aja dengan ngasih satu centang di proaktif, satu di reaktif di awal. Gitu. Persis, itu titik awal yang netral. Jadi kita nggak bias dari awal. Terus seiring obrolan jalan, baru deh tambahin centang ke pola mana yang kelihatannya lebih sering atau lebih dominan muncul. Oh, jadi ditambahin gitu ya centangnya? Iya, kalau sepanjang wawancara, nada bicaranya cepet, kalimatnya aktif, terus dia sering motong buat langsung ke solusi, ya tambahin lebih banyak centang di proaktif. Tapi kalau dia konsisten nanya data lagi, ngomongin risiko, kelihatan butuh waktu buat mikir sebelum bertindak, ya tambahin lebih banyak centang di reaktif. Ini cara yang lebih berimbang lah buat nilainya. Oke, ini pendekatan yang bagus ya, jadi nggak prematur gitu nilainya. Terus ada lagi nih instruksi khusus buat faktor keputusan. Yang soal gimana orang merespon perubahan itu loh. Ah ya, yang sameness with exception difference itu ya. Betul. Nah, gimana kalau pas jawab pertanyaan kayak, apa hubungan kerjaan Anda tahun ini sama tahun lalu? Orang itu nunjukin dua pola sekaligus. Mungkin dia bilang ada samanya, tapi ada bedanya juga. Nah, ini juga sering banget kejadian dan lembar kerjanya udah ngakomodir itu kok. Misal nih, orang jawab, secara umum sih sama aja, targetnya ini, sameness, tapi cara nyapainya sekarang jauh lebih efisien. Pakai sistem baru ini bisa difference atau sameness with exception, tergantung penekanannya. Oke. Atau ada yang jawab, wah benar-benar beda ini difference, kami rombak total strukturnya. Nah, lembar kerja biasanya udah nyediain kolom terpisah buat sameness, sameness with exception, sama difference. Jadi kita nggak dipaksa milih satu aja gitu pas denger jawabannya? Nggak perlu. Cukup kasih tanda centang aja di kolom yang sesuai tiap kali Anda dengar contohnya. Kalau dengar perbandingan yang nekenin kesinambungan atau perbaikan bertahap, sama tapi lebih baik, berkembang, ada peningkatan, centang di sameness with exception. Kalau yang beda banget? Kalau dengar penekanan ke perubahan radikal, hal baru, atau kontras, sama sekali beda. Baru, berubah total, nggak kayak sebelumnya, ya centang di difference. Kalau ada unsur sameness murni, ya centang juga di kolomnya. Gampang kan? Iya sih. Terus gunanya apa nandain semuanya gitu? Kalau ada beberapa centang di kolom beda-beda? Gunanya, nanti di akhir obrolan, kita bisa lihat proporsi atau campuran dari pola-pola ini di orang tersebut. Untuk konteks spesifik tadi, ada orang yang motivasinya kuat banget dari perubahan total, jadi dominan difference. Ada yang lebih nyaman sama evolusi, perbaikan terus-menerus, jadi dominan sameness with exception. Ada juga yang kombinasinya seimbang. Jadi lembar kerja bantu visualisasiin kecenderungannya ya, bukan maksa masuk satu kotak aja. Tepat, ini jauh lebih ngerefleksiin kompleksitas manusia kan? Bener banget. Saya mulai lihat nih kekuatan alat ini. Ini bukan cuma checklist biasa ya, tapi beneran alat pemetaan nuansa. Nah, oke deh. Setelah kita capek-capek ngamatin, dengerin, nandain semua pola ini selama ngobrol, terus langkah selanjutnya apa? Apa kita langsung bisa, aha, saya tahu persis motivasi Anda gitu. Nah, ini dia nih bagian yang penting banget dan sering kelewat. Jawabannya, gak secepat itu juga. Oh, belum selesai ya? Belum. Bab 9 ini, dengan lembar kerjanya itu, sebenarnya baru langkah ngumpulin data awal sama ngebentuk hipotesis. Dugaan awal gitu. Hipotesis. Iya, buku ini secara eksplisit ngarahin kita ke proses selanjutnya, namanya guess and test, tebak dan uji. Detailnya sih dibahas lebih dalam nanti di bab 20. Tapi benihnya udah ditanam di bab 9 ini, terutama pas nyinggung soal ngasih umpan balik. Guess and test. Kedengerannya kayak eksperimen ya? Gimana tuh cara kerjanya secara prinsip? Prinsipnya simple tapi kuat banget. Setelah Anda nandain pola-pola yang Anda amati tadi pakai lembar kerja, Anda perlu nguji hipotesis Anda itu. Diuji ke siapa? Ke orangnya. Ke orangnya langsung. Caranya. Dengan ngasih umpan balik ke orang yang Anda profilin itu. Tapi, nah ini kuncinya. Yang juga disinggung di bab 9, pakainya bahasa yang sederhana dan gampang dimengerti. Bukan jargon teknis LIB profile. Bab 9 nyebutin ada appendix di buku yang ngasih contoh bahasa awam ini. Kenapa sih penting banget pakai bahasa awam? Bukan istilah kayak proaktif, internal, away from aja? Bukannya itu lebih presisi ya? Presisi buat kita yang lagi belajar modelnya mungkin iya, tapi nggak efektif buat orang yang lagi kita ajak ngomong.
Tujuannya kan bukan buat pamer kita ngerti LAB profile. Terus tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang kita profilin itu bisa gampang ngerti apa yang kita amati soal pola pikir dan motivasinya. Jadi mereka bisa konfirmasi, wah ya bener banget saya emang gitu. Atau mungkin koreksi, nggak juga sih, mungkin lebih tepatnya gini, temuan kita. Oke. Biar dapat validasi langsung ya. Bisa kasih contoh bedanya nggak? Bahasa teknis sama bahasa awam buat umpan balik. Bisa. Misalnya nih, setelah kita lihat banyak indikator pola away from, menjauhi masalah, daripada kita bilang, Anda kayak ini punya pola away from yang kuat nih di kerjaan ini. Itu kan teknis banget ya. Banget. Mending coba bilang gini, sepertinya ya buat Anda di pekerjaan ini, penting banget ya untuk bisa antisipasi potensi masalah dan mastiin semuanya jalan lancar tanpa hambatan. Jadi kita deskripsiin perilaku atau nilai yang kelihatan dari pola itu ya, bukan ngasih label polanya. Betul sekali. Contoh lain nih, daripada bilang, Anda cenderung externally reference pas ngambil keputusan penting, kan bingung ya orang awam. Iya, apa tuh artinya coba? Mending coba bilang, saya perhatiin nih, dapat masukan sama perspektif dari orang lain atau lihat data dari luar, itu kayaknya berharga banget ya buat Anda sebelum mutusin sesuatu yang penting. Bahasa kayak gini lebih enak didengar, gak kerasa dihakimi, dan malah buka pintu buat dialog konfirmasi. Wah, ini krusial banget ya. Jadi lembar kerja bantu kita identifikasi dugaan polanya, tapi proses guess and test pakai bahasa sederhana ini yang memvalidasi dan mastiin pemahaman kita akurat. Tepat. Ini biar kita nggak salah interpretasi atau kejebak asumsi sendiri ya. Anda dapat banget esensinya. Proses validasi ini kayak jembatan kedua. Dari analisis kita, balik lagi ke orangnya, mastiin kita di jalur yang benar. Ini juga bangun kedekatan loh, karena nunjukin kita beneran usaha buat ngertiin dia, bukan cuma analisis dari jauh. Masuk akal. Ini ngejawab pertanyaan penting tadi. Gimana sih cara nyampein temuan pola tanpa kedengeran kayak ngasih label kaku atau ngehakimi? Ya jawabannya itu, lewat deskripsi perilaku dan nilai, pakai bahasa sederhana, terus minta konfirmasi. Oke, jadi jelas banget ya alurnya. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kenapa repot-repot pakai lembar kerja ngertiin pola-pola ini? Apa relevansinya buat kehidupan sehari-hari? Wah, relevansinya luas banget loh. Jauh lebih dari sekadar buat rekrutmen atau coaching formal aja. Anggap aja ini kayak kunci Inggris universal buat ngertiin motivasi. Kunci Inggris universal, gimana tuh? Pertama, ini kan alat bantu visual dan struktural yang praktis banget ya. Kapanpun Anda ada di situasi di mana penting banget buat ngerti kenapa seseorang ngelakuin atau ngomongin sesuatu. Kayak pas lagi apa misalnya? Macam-macam, negosiasi bisnis, mimpin rapat tim, nyoba ngertiin maunya pelanggan, nyelesain konflik sama rekan kerja, atau bahkan obrolan personal kayak ngertiin pasangan atau bantu anak ngerjain PR. Oh iya. Bisa dipakai di mana aja sebenarnya? Bisa. Nah, lembar kerja ini bantu Anda tetap terorganisir dan fokus ke sinyal-sinyal kuncinya itu. Saya bisa bayangin sih gimana ini bisa nyegah salah paham. Sering kan kita reaksi ke apa yang diomongin, padahal motivasi di baliknya mungkin beda banget. Alat ini maksa kita lihat gimananya juga. Tepat sekali. Dengan latihan, dan ini emang perlu latihan ya, nggak instan, alat ini bisa secara signifikan mempertajam dan mempercepat kemampuan Anda buat denger dan lihat lapisan motivasi yang sering kelewat atau tersembunyi di balik kata-kata. Jadi lebih peka gitu ya. Jadi lebih peka sama struktur bahasa, pilihan kata spesifik, nada suara, bahasa tubuh, yang semuanya itu bareng-bareng ngungkapin pendorong internal seseorang di konteks itu. Berarti ini bantu kita hindari jebakan umum ya, yaitu terlalu fokus sama isi pesannya, tapi ngabaikan bungkusnya. Padahal bungkusnya itu seringkali pesannya juga ya. Analogi yang bagus itu. Lembar kerja ini maksa kita secara sistematis merhatiin dua aspek itu, isi dan proses barengan. Ini bukan soal sihir baca pikiran loh ya. Bukan ya? Bukan, ini soal observasi yang terstruktur dan penuh perhatian aja. Nah, manfaat lainnya, ini juga buat kesadaran diri atau self-awareness. Oh, buat diri sendiri juga bisa. Banget. Dengan ngerti pola-pola ini, Anda juga bisa mulai ngenalin pola dominan Anda sendiri di berbagai konteks. Kapan sih Anda paling proaktif? Apa kriteria utama Anda pas milih kerjaan? Anda lebih ke motivasi ngejar tujuan, towards, atau hindarin masalah, away from. Pemahaman diri ini aja udah berharga banget loh. Bener juga ya. Ngenalin pola diri sendiri bisa bantu kita ngerti kenapa kita reaksinya begini atau begitu. Atau kenapa kita lebih cocok sama lingkungan atau tugas tertentu. Bisa jadi alat pengembangan diri yang kuat ini.
Tentu saja. Jadi, kalau mau dirangkum nih eksplorasi kita hari ini ya, bab 9 dari Words That Change Minds itu ngasih kita lembar kerja pola motivasi. Alat praktis ya? Betul, ini bukan cuma formulir, tapi alat praktis yang elegan buat ngelatih kita metain pemicu motivasi orang secara terstruktur pas lagi ngobrol. Kuncinya ada 3 nih. Apa aja tuh? Pertama, selalu definisikan dan rujuk konteks spesifiknya. Jangan lupa itu. Kedua, fokus ke bagaimana orang itu jawab, strukturnya, bahasa tubuhnya, pilihan katanya, bukan cuma apa jawabannya. Oke, konteks dan bagaimana. Yang ketiga? Ketiga, ingat kalau identifikasi pola pakai lembar kerja itu baru langkah awal. Validasi lewat umpan balik, pakai bahasa sederhana si guess and test tadi, itu langkah krusial buat akurasi dan juga buat bangun hubungan baik. Intinya, lembar kerja ini jembatan penting antara teori lab profile sama aplikasi nyata sehari-hari. Wah, penggalian yang kaya banget ya soal alat yang kelihatannya simpel tapi dampaknya bisa dalam banget ini. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungin. Boleh tuh? Setelah dengar soal alat pemetaan motivasi ini, coba deh perhatiin obrolan Anda berikutnya. Mungkin pas makan siang nanti, atau pas telepon sama klien, atau bahkan pas ngobrol santai aja sama teman. Nggak usah keluarin lembar kerja beneran kok. Cukup pakai telinga sama mata yang lebih waspada aja. Terus perhatiin apa? Coba perhatiin, pola apa sih yang paling sering Anda lihat atau dengar dari orang lain pas mereka ngomongin apa yang penting buat mereka di konteks itu? Observasi kecil-kecilan gitu ya? Iya, dan refleksi lanjutannya. Apa tuh? Yang mungkin lebih ngebuka mata lagi nih. Pola apa ya kira-kira yang Anda sendiri tunjukin pas jawab pertanyaan soal motivasi Anda, tapi di konteks yang beda-beda? Oh, refleksi diri. Iya. Apa Anda cenderung proaktif pas bahas hobi, tapi jadi reaktif pas bahas kerjaan rumah? Apa kriteria Anda pas milih liburan? Beda nggak sama pas milih investasi? Dan, nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Gimana kalau pemahaman yang lebih terstruktur soal pola-pola motivasi ini, baik punya Anda maupun orang lain, bisa secara fundamental ngubah cara Anda komunikasi, kolaborasi, mimpin, atau bahkan sekedar ngasih dan nerima feedback biar jauh lebih kena dan efektif? Wah, itu pertanyaan besar yang layak banget direnungin dalam interaksi kita ke depan ya. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 9, Words That Change Minds, tentang lembar kerja profiling pola motivasi ini bisa ngasih Anda lensa baru ya, untuk melihat dunia motivasi yang kompleks di sekitar kita dan juga di dalam diri kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.